Ya, baik, kita lanjutkan lagi soal nomor 6. Diketahui gen C besar dan P besar kalau berinteraksi akan menyebabkan seseorang berfenotip normal atau tidak bisu tuli, ya. Jadi adanya gen C besar dan P besar, dia tidak bisu tuli. Sebaliknya, jika salah satu gen tidak ada, menyebabkan seseorang berfenotip bisu tuli. Ya, kalau misalnya hanya C1, yang C besar 1 atau P besar 1 saja, tidak akan berfenotip bisu tuli. Nah, sekarang terjadi perkawinan antara individu yang C besar, C kecil, P kecil, P kecil dengan C kecil, P besar, P besar. Bagaimana anaknya? Ini kita buat gametnya C besar, P kecil, C kecil, P kecil. Ini hanya satu ya, C kecil, P besar. Maka ini adalah anaknya seperti ini. Kemudian ini C kecil, P besar, P kecil. Berarti anaknya ini yang normal. Ini yang normal. Kemudian ini yang bisu tuli. Berarti jawabannya adalah 50%. Kemudian nomor 7. Jika diketahui di penduduk kota Kediri 25 juta. Kediri 25 juta. Didapatkan penderita albino 16% dari total penduduk, maka jumlah penduduk yang normal heterozigot berapa? Ya, albino kalau tadi adalah pada colorblind ya, atau cacat pada buta warna. Kalau buta warna itu terpaut kromosom seks X, ya, terpaut pada kromosom seks X. Tapi kalau bisu tuli, kalau albino itu dia adalah autosom. Jadi kita sebutkan di sini, ya, saya ganti warna, ya. Diketahui di sini 25 juta penduduknya ya. Kemudian 16%-nya adalah albino. Berarti albino itu dibawa oleh gen resesif A kecil. Kalau homozigot dia albino. Jadi kalau 16% ini asumsinya adalah 16% ini adalah A kecil. Berarti frekuensi gennya adalah gen A ya, adalah berapa? Akar dari 16% atau 0,4. Ini untuk gen A-nya. Kita kemudian lanjut bagaimana kita substitusikan ke hukum keseimbangan frekuensi gen. Ini biasa dipakai untuk menghitung frekuensi pada sifat colorblind atau ke albino atau yang terpaut kromosom seks X atau autosom ya, untuk menghitung ini. Jadi kalau kita buat frekuensi gen untuk gen A besarnya, kan ini kan ketahuinya A kecilnya ya. Nah, sekarang hukum keseimbangannya itu adalah A besar plus A kecil dengan 1. A besarnya berapa? 1 dikurangi 0,4. Jadi A besarnya adalah 0,6 ya. Kemudian
Seperti kemarin, A kuadrat plus 2A besar A kecil plus A kuadrat A kecil kuadrat sama dengan 1. Berarti di sini kita masukkan aja A besarnya tadi 0,6 kuadrat ya, plus 2 kali 0,6 kali 0,4, kemudian sama dengan 1 ya, sama dengan ini 0,4 kuadrat, ini 0,4 kuadrat sama dengan 1. Terus maka jumlah yang A besar yang homozigotnya ini adalah 0,6 kuadrat kali 25 juta. Berapa? Sebanyak 9 juta. Lalu bagaimana yang kondisi A besar A kecilnya? Berarti dia 2 kali tadi 2 kali 0,6 kali 0,4 ya, kali 0,4 nih kali 25 juta. Berapa? Dapatlah sekitar 12 juta. 12 juta ini untuk yang A besar atau yang normal homozigot ya. Jadi pertanyaannya di sini adalah yang normal heterozigot berapa? Normal heterozigotnya adalah ini untuk yang heterozigot nih. Heterozigotnya adalah 12 juta. Ya. Nah, kemudian kita masuk nomor 8. Ya, nomor 8, saya ganti lagi pulpennya. Pulpennya ya, ini biru. Oke, nomor 8 diketahui tikus tanah sekarang. Tikus tanah ekor hitam, ekor panjang. Hitam ekor panjang. Itu H besar, P besar, P besar. Disilangkan dengan tikus rambut putih ekor pendek. Ini juga galur murni ya, H kecil, P kecil. Kita tahu kalau ini berarti galur murni, anaknya pasti begini, H besar, H kecil, P besar, P kecil. Nah, ini apalagi disebutkan di sini. Kemudian kemungkinannya bagaimana kalau sesama F1 disilangkan, berarti yang ini disilangkan sesamanya. H besar, H kecil, P besar, P kecil. Nah, ini adalah hukum Mendel pertama, hukum Mendel kedua. Dan pasti akan mendapatkan perbandingan genotipe seperti ini. 9 H besar titik P besar titik dan 3 H besar titik P kecil 3-nya H kecil P besar titik, yang satunya H kecil P kecil. Nah, yang ditanyakan adalah munculnya tikus yang fenotipnya sama dengan induknya, fenotipnya sama. Apa yang sama dengan fenotipnya itu kan yang ditanyakan induknya itu kan ada F1 kan induknya ya, yang disilangkan itu F1. Jadi mana yang sama dengan F1-nya, yaitu yang fenotipnya yang hitam dan ekor panjang. Cuman ini 9. Nah, tinggal 9. Ini kan kemungkinan ada 16 kemungkinan. Jadi kemungkinan yang sifat fenotipnya hitam ekor panjang adalah 9/16 kali 100%. Adalah banyak 56,25. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke. Kita lanjut yang kedua. Selanjutnya
Selanjutnya adalah ya, aneuploidi terjadi karena peristiwa apa? Aneuploidi itu berarti ada saat dia segregasi beberapa kromosom mengalami gagal berpisah. Jadi dia nggak mau berpisah sampai kemudian jumlah kromosomnya bisa berkurang atau bisa lebih. Bisa 2n-1 dan 2n+1. Aneuploidi sendiri adalah peristiwa yang kita kenal sebagai bentar. Kalau ini kita lihat pilihannya berarti dia adalah gagal berpisah ya. Cuman saya ingin menjelaskan aneuploidi itu adalah berapa kromosomnya ya. Jadi kromosom aneuploidi adalah jumlahnya setannya adalah tidak normal ya, karena dia mengalami non disjunction tadi. Dia bisa dalam keadaan 2n-1 atau 2n+1. Nah, oke ya, nanti kamu cari lagi untuk selanjutnya untuk 9. Sekarang nomor 10. Nomor 10 kita bahas. Ini bagaimana cara menyilangkan untuk yang golongan darah ya. Jadi untuk golongan darah, sistem golongan darah di Indonesia pada umumnya sering menggunakan golongan darah pembagiannya berdasarkan sistem ABO ya, darah sistem ABO. Ya, seorang laki-laki yang dituduh sebagai ayah dari seorang berbayi bergolongan darah O yang lahir dari seorang wanita golongan darah A. Nah, ini si ayah ini adalah golongan darahnya O, kemudian ibunya A. Kenapa dia menolak? Ya, kita coba sekarang silangkan atau kawinkan antara orang yang bergolongan darah O. Orang bergolongan darah O itu berarti ayah ya. Nah, sini ayah, berarti sini ayahnya bergolongan darah O. Golongan darah O itu berarti dia punya golongan darah di dalam di dalam tubuhnya, antibodinya adalah I0 itu ya. Harus homozigot kalau ada golongan darah O. Yang bergolongan darah A bisa I0, bisa IA atau IA. Itu untuk notasi untuk golongan darah ya. Nah, jadi bagaimana seorang wanita bergolongan darah A bisa punya anak bergolongan darah O ya. Kalau kita silangkan antara orang yang A-nya heterozigot ya, misalnya ini I0 dari yang laki-lakinya ya, kemudian yang perempuannya adalah I0, berarti ini punya kemungkinan anaknya bergolongan darah A atau ya bergolongan darah A heterozigot atau golongan darah O ya, jadi 50% gitu. Tapi kalau si ibunya itu golongan darahnya IA A homozigot, artinya dia menikah dengan seorang laki-laki bergolongan darah O, berarti dia IA 0, maka dia nggak mungkin punya anak bergolongan darah O kalau dia homozigot ya, karena anaknya pasti akan IA 0 semuanya ya. Nah, sekarang jawaban yang benar adalah dia agar bisa menolak harus bagaimana?
harus bagaimana menolaknya gitu. Maka dia harus bergolongan darah apa. Nah, di sini sebutkan kalau dia bergolongan darah O ini, golongan darah A dapat menolak tuduhan tersebut kalau ia bergolongan darah B dan AB. B dan AB nggak mungkin ya. Jadi orang yang punya anak A, ayahnya yang O, ibunya A, nggak akan mungkin punya anak yang B atau AB. Kalau anaknya A dan O masih mungkin. Jadi ini jawabannya adalah 2 dan 4. Jawaban yang benar adalah 1, 3, 2, dan 4. Jadi ini dia menolak bergolongan darah, dapat menolak tuduhan tersebut kalau ia bergolongan darah. Kalau ia bergolongan darah apa dia menolak? Ini harus jawabannya adalah 2 dan 4 harusnya ini. Ya. Kita lihat. Mungkin gak dia bergolongan darah B? Nggak mungkin ya. Wanita bergolongan darah A nggak mungkin, karena kalau dia A nggak akan mungkin dapat anaknya yang B. Jadi ini jawabannya paling mungkin adalah 2 dan 4. Ini tidak ada di sini ya, 2 dan 4. Oke, sekarang nomor 11. 15 bersaudara kandung terdiri atas 5 wanita dan 10 pria. Ke-10 pria pada keluarga tersebut mengalami kelainan pada salah satu anggota badannya. Prianya semuanya punya kelainan pada seluruh anggota tubuhnya, sedangkan kelima wanitanya normal. Nah, kalau perempuannya normal, semua laki-lakinya kelainan, berarti memang penyakit itu terpaut pada kromosom seks. Jadi jawabannya adalah yang pautan seks gitu ya. Oke. Kita close dulu untuk sekarang ya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi nomor selanjutnya.